Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini kita sama-sama bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Semoga kita diaku seperti umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam tema kita, ya, diwajibkan bagi orang yang menempuh jalan Allah akan 4 perkara. Di dalam kitab Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qad wajaba 'ala salik arba'at umuri. Sungguh diwajibkan bagi orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama, i'tiqadun sahih, yaitu memiliki keyakinan yang benar. La yakunu bihi bid'ah, tidak ada di dalamnya keyakinan itu suatu bid'ah. Banyak orang yang dia menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau memperbaharui, ya, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengatakan, ya, mereka bid'ah itu semua bid'ah itu wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya bid'ah. Seperti contoh zikir tahlil, ada sebagian orang yang mengatakan bid'ah. Sebentar lagi, beberapa bulan lagi ada maulid, dikatakan maulid itu bid'ah. Ini kita harus ketahui bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah sunnah, ada yang makruh, kemudian ada yang wajib dan ada yang lainnya. Kebanyakan orang mengatakan bid'ah itu sesat dan kesesatan itu masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur bid'ah dan yang lainnya bid'ah. Dia katakan perbaharuan yang ada yang memang ini adalah kebaikan, ini bukan dikatakan bid'ah. Seperti ziarah kubur, memang dahulu ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tajurul qabr, jangan kalian ziarah kepada kuburan. Akan tetapi dahulu mereka, orang tua mereka non muslim, ya, sebelum masuk Islam orang tua mereka bukan Islam. Setelah masuk Islam sampai keturunan sekarang ini yang mereka Islam, disunahkan untuk ziarah kubur. Rajuruha ziarah kubur. Artinya jangan menjadikan kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wasani taubatun nasuh. Ketika kita menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, dia harus bertaubat dengan sebenar-benarnya. La yarji'u ba'daha illa jalah, di mana ia tidak akan kembali setelah pertaubatan itu kepada kesalahan, perbuatan dosa. Orang pengen diterima tobatnya,
pengen diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dia betul-betul bertobat kepada Allah dan tidak kembali kepada perbuatan maksiat. Terkadang kita menuju jalan Allah, duduk di masjid, i'tikaf di masjid, belajar ilmu, akan tetapi perbuatan-perbuatan dosa belum kita bisa tinggalkan. Kalau betul-betul ingin menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, shiratal mustaqim, jalan yang lurus, ia betul-betul kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan taubatan nasuha. Jangan taubat sambal. Ya, kalau taubat sambal dan dia taubat balik lagi kepada kemaksiatan. Auzubillahi min dzalik. Jadi yang kedua, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang tidak kembali kepada perbuatan kemaksiatan. Ya. Makanya orang kalau memang dia punya dosa musyrik, menyekutukan Allah, walaupun dalam Al-Quran Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa tapi kalau dia betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuh, ya, begitu banyak dia dosa, ampunan Allah lebih luas, lebih banyak. Asal dia yakin, ya, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia taubatan nasuha. Taubat tidak kembali kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, istirda'ul khusum, meminta kerelaan dari orang yang pernah bersengketa. Kalau benar kita mau menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita punya salah sama saudara kita minta maaf. Umpamanya nih, bapak nih dahulu setelah balik, ya 15 tahun ke atas, melakukan perbuatan dosa, curi mangga orang, lemparin mangga orang, dimakan tuh mangganya. Kita udah kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya banyak maksiat, tinggalin sholat, walhasil jauh dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah hari Sabtu istiqomah, apalagi di masjid hari istiqomah. Kemudian hari Minggu, hari Ahad istiqomah juga. Kita belajar. Maka kalau kita memang betul-betul ingin menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meminta maaf dengan sesuatu perbuatan yang kita lakukan, di antaranya memakan haknya seorang muslim. Kita dulu mencuri, ya, di warung beli permen atau ngambilnya 10, ya, makan gorengan 5, ya bilangnya 1, ya. Ada nggak yang begitu? Ada. Alhasil seperti itu. Bagaimana cara minta maafnya? Oh, dosa. Ini kalau kita nggak bayar, itu nanti di akhirat ada perhitungannya. Ya, di akhirat ada perhitungannya. Bagaimana caranya supaya diampuni dosa? Kalau memang kita malu, ya Ustaz, kalau jujur malu saya. Ya, misalkan kita cari ke tukang gorengannya, makan 5 bayarnya 1. Dia bilang, Pak, mohon maaf, saya dulu pernah makan gorengan 5 bayarnya 1. Kira-kira malu apa enggak kalau bilang begitu? Alhamdulillah. Anaknya udah mati. Gimana tuh? Coba pertanyaan nanti. Walhasil kita kalau memang malu kita bayar. Dia punya warung, orangnya masih hidup di ceritanya. Dia kita bayar, kita harga gorengan dulu kan 200 perak. Sekarang 1000 tuh gorengan kita makan 5, bayar 5.000 gitu. Nih 5.000 ini apa? Udah buat ente. Padahal ini di dalam hati dulu kita pernah makan gorengan belum dibayar. Nah, ini namanya orang yang memang dia benar-benar menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Minta rela, makanya di dosa kepada Allah itu mudah. Ada orang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Dia tinggal minta ampun, betul-betul dia taubat, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa sama manusia, itu kita harus minta maaf dulu. Kalau belum kita minta maaf, tetap terus, ya, terus dia berdosa dan bakal ditagih. Bahkan ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis Arba'in Nawawi,
ada orang dia mau masuk surga, satu langkah lagi dia bakal masuk surga, ditarik, kagak jadi dia masuk surga. Sebab ada dosa dia kepada manusia. Ya yang tadinya dia umpamanya kita setiap hari ngomongin orang enak, dia nggak sholat tahajud, dia nggak ibadah, kita ngomongin dia, pahalanya buat dia ditarik sama dia udah. Makanya orang dahulu ketika dia caci maki, diomongin dia pun alhamdulillah. Saya Abu Bakar bin Salim ketika dicaci di depan banyak orang, ya ulama besar, dicaci di banyak orang, dia katakan apa? Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Ya, dicaci sama orang dia bilang apa? Terima kasih banyak. Kalau kita dicaci maki sama orang, kira-kira bagaimana? Habis tuh orang. Ini adalah mereka orang-orang soleh, meniru daripada akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita betul-betul ingin menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya yang ketiga itu istighlaul khusyuk, meminta kerelaan dari orang yang pernah bersengketa. Kita punya sengketa sama orang, ya, punya hutang sama orang, bayar. Jangan punya hutang sama orang pura-pura lupa, ya orangnya kagak nagih juga dibayar sama kita. Nah ada yang sesuatu harus diburu-buru, di antaranya bayar hutang. Keburu-buruan itu dari setan, tapi kalau keburu-buruan dalam hutang itu disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan diwajibkan kalau masalah hutang cepat-cepat. Jangan hutang agak dibayar. Ya Nabi Muhammad SAW ketika Al-Qamah, ya dia susah sakaratul maut mengucapkan 8 kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Mungkin dia punya hutang sama orang. Ya, mungkin dia punya hutang sama orang. Kita di sini punya hutang, bayar hutang kita ya. Sebab kita pengen betul-betul yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, warabi'u tahsilul ilmi syariah. Menghasilkan daripada mempelajari ilmu syariah. Jangan kita kembali kepada Allah cuma sholat doang rajin. Orang kembali sama Allahnya sholat rajin, dia berjamaah, ilmu syariatnya nggak ada. Dia nggak mau duduk di majelis ilmu, nggak bakal diterima sholatnya, ibadahnya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkecuali memang ini orang dulunya pernah mondok. Kalau orang baru hijrah, ya untuk kebaikan, jangan ibadah doang. Dia diharuskan untuk mempelajari ilmu agama. Sebab banyak orang yang ibadah, sholatnya masih gak benar. Artinya sholatnya misalkan contoh, ya dia gerakannya lebih dari 3 kali gerakan. Dalam kitab Safinah itu batal. Kemudian sujudnya, ya dia menutupi daripada keningnya, tidak langsung bertempel kepada tempat sujud sejadah. Itu pun sama, tidak sah. Seperti orang pakai sorban begini, pakai sorban. Dia pakai sorban. Nah ininya ke bawah, kita sujudin begitu, tapi masih nempel sama badan kita. Itu tahammul birasi, itu nggak boleh. Ya sholatnya nggak sah. Ini banyak. Atau biasanya kaki yang sering saya lihat, kakinya nggak dilipetin begini, jarinya di ngamplehin, tau ngampleh nggak ngampleh tau nggak? Di ngamplehin begini ya, itu nggak sah juga. Karena dalam anggota sujud ada 7. Itu ada di mana? Dalam ilmu agama, ilmu syariat. Makanya talabul ilmi fardun ala kulli muslimin. Wa qila muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Gimana ibadah kita mau diterima kalau kita nggak belajar ilmu syariat? Makanya kalau orang hijrah, dia menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dia harus yang keempat ini menuntut ilmu syariat. Jangan enggak kita nanya, ini bacaan Fatihah saya udah benar apa belum? Sebab dalam sholat itu baca Fatihah wajib kita talaki sama guru. Kemudian di sholat saya udah betul apa belum? Coba kita buka nih, mana kesalahan saya, wudu saya udah betul apa belum? Ini benarkah wudu saya? Sesuai enggak dengan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang ahli ibadah, dia rajin ibadahnya. Salat 1000 rakaat. Orang yang ahli ilmu, mengerti ilmu syariat, dia salat 2 rakaat, pahalanya lebih banyak orang yang ahli ilmu salat 2 rakaat dibandingkan ahli ibadah salatnya berapa rakaat?
1000 rakaat. Banyak orang yang zikiran, ya zikir terus. Ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 10.000 dia zikir, ilmu syariatnya nggak ada. Akhirnya dia ngaco menyesatkan orang. Oh, saya datang ilham, saya disuruh sama itu ilham nggak usah sholat lagi, udah cukup ya, udah cukup, udah nggak usah sholat lagi. Itu iblis. Sebab kita tidak ada ilmu syariat. Maka orang menempuh jalan Allah bukan dengan la ilaha illallah zikir diperbanyak, tidak. Akan tetapi dia mempelajari, wajib mempelajari ilmu syariat, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan duduk-duduk di majelis ilmu. Kemudian qadra ma tu'addi bihi awamirullah ta'ala, seukuran sesuatu ilmu yang kamu dapat menunaikan dengannya akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya wajib pertama ilmu fikih. Ilmu fikih itu wajib. Libasul taqwa, ya, daripada ya pakaiannya orang yang bertakwa itu di antaranya yaitu ilmu fikih. Ilmu salat, ilmu muamalah, ilmu berdagang, semuanya ada. Muamalah kita semuanya ada. Ilmu bagaimana kita ibadah yang benar. Ya dalam sholat aja banyak kita kesalahan. Ya sholatnya benar, khusyuk kayak orang khusyuk, tapi akan tetapi rukunnya dia nggak paham. Partner di dalam sholat dia tidak paham. Maka ini orang yang menempuh jalan Allah salah, sebab dia tidak menunaikan daripada menuntut ilmu syariat, yang mana ilmu tersebut akan menjadikan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ghazali bilang al ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal itu orang gila. Wal amal bila ilmin la yakun. Dan beramal tanpa dengan ilmu tidak akan diterima ya amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan sebagaimana ini masih istiqamah, kita diberikan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian summa minal ulumil ukhra, kemudian mempelajari tentang ilmu-ilmu yang lain. Makanya Nabi Muhammad ketika didatangi satu laki-laki dalam hadis kedua yang diriwayatkan oleh Umar, ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajulun sadidul bayadi siyab la yura ali asarus safar wa la ya'rifuhu min ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang pertama ilmu, yaitu yang pertama bertanya laki-laki tersebut tentang agama Islam. Nabi jawab, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah. Ini Islam ini adalah ilmu yang harus kita pelajari. Islam ini adalah ilmu fikih yang mana harus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Namanya ilmu fikih. Ada juga ilmu ya iman, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf iman ini. Ya, iman ini ilmu tasawuf. Supaya kita beriman dimanapun kita berada, kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ihsan, ilmu akhlak. Ya, biar ibadah kita dengan akhlak. Ya, ibadah kita dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diajarkan Nabi Muhammad, ditanya oleh malaikat, laki-laki tersebut adalah malaikat, bertanya Islam, iman, kemudian ihsan. Terus waqala huqiya an-Nasibli, kemudian dihikayatkan sesungguhnya ada namanya Imam Sibli rahimahullah radhiyallahu anhu, khadama arba'umi'at ustadz. Dia mengabdi kepada 400 ustaz. Ya, mengabdinya kepada 400 ustaz. Gurunya orang dulu mah banyak. Kita mah gurunya beberapa. Mereka cari keberkahan. Khadam, ya, berkhidmat kepada seorang guru. 400 guru. Wa qala qara'tu 4,000 hadis. Dan Imam Sibli berkata, saya telah membaca 40.000 hadis. 4.000 hadis. Kita baru berapa baca hadis? 2 hadis juga belum ya. Mudah-mudahan di sini baca hadis semuanya, sering dengerin hadis. Insya Allah kita malah lebih dari 40. Amin ya rabbal alamin. Minimal kalau kita pengen dikumpulkan oleh orang-orang syuhada, ulama di akhirat, yang hafalin 40 hadis. Di antaranya hadis arba'in
Nawawi. Itu dihafal. Kalau nggak bisa dihafal dibaca. Ya, dibaca. Ya, itu luar biasa. Ini mah 4.000 hadis, baca 4.000 hadis. Summa ikhtartu minha, kemudian memilih daripada hadis tersebut wahidan, salah satu hadis. Wa amiltu bihi, dan dia mengamalkan satu hadis tersebut. Wa khallaitu ma siwa, dan dia melepaskan daripada selain 4.000 hadis yang diamalkan cuma satu hadis. Dari 4.000 hadis yang diamalkan satu hadis. Li'anni ta'amaltuhu fa wajadtu khalasi wa najati bihi. Dengan satu hadis tersebut, insyaallah dia mendapat kebahagiaan, kata Imam Sibli. Dan insyaallah mendapat keistimewaan di dunia ataupun di akhirat. Kemudian wa kana ilmul awwalin wal akhirin, dan hadis ini adalah hadis daripada ilmul awwalin wal akhirin, generasi yang awal dan generasi yang akhir. Mundarijan fi faktafaitu bihi wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, qala li ba'di ashabihi, beliau mengatakan kepada daripada salah satu sahabatnya, sebagian sahabatnya, apa hadis Nabi? Kata Nabi, i'mal li dunyaka bi qadri maqamika. Berbuatlah untuk duniamu dengan seukuran posisimu di dunia. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, berbuat ya untuk duniamu sesuai ukuran kita di dunia. Berapa lama kita di dunia? Paling lama 70 atau 80 tahun. Maka bekal yang kita dibutuhkan sekitar seperti itu, 80 atau 70 tahun. Tapi kalau wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika, dan beramalah, berbuat baiklah untuk akhirat kamu dengan seukuran keabadian kamu di akhirat. Di akhirat selamatnya. Bahkan ya kita menyeberang Shiratal Mustaqim aja udah lama, 1000 tahun ya lamanya. Kita nyeberangi daripada Shiratal Mustaqim 3000 tahun, lurusnya 1000 tahun, nanjaknya 1000 tahun, kata Habib, kata Syekh Al-Albani dalam kitab Bahjatul Sa'id. Kemudian turunannya 1000 tahun. Kita lamaan di dunia apa di akhirat, bapak-bapak yang dimuliakan Allah? Di akhirat. Kalau lamaan di akhirat berarti yang harus kita kumpulin bekal lebih banyak akhirat apa lebih banyak dunia? Akhirat. Karena di dunia sebentar. Ya, banyakin apa? Banyakin akhirat. Ya, banyakin akhirat. Kita punya harta, ya, harta kita diapain? Disedekahi. Ya, harta kita banyak, kita sedekahi. Kemudian kita infakin, kita jadikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkah, yang insya Allah mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat adalah orang yang dia bekerja, kerjanya itu untuk akhirat. Makanya kalau bapak-bapak kerja niatin buat akhirat kayak makan, untuk makan apa? Pais, ya. Makan makanan kita niatin, saya makan niat untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ubah jadi dapat pahala kita. Makan lagi kita mau niat makan supaya kita rajin ibadah. Itu makanan insya Allah menjadikan kita rajin dan giat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mubah diniatin ya, maka itu jadi sunnah. Saya niat makan buat saya bisa main catur lebih semangat lagi, sama. Buat saya nongkrong lebih lama lagi nongkrongnya di pinggir jalan. Ya makanya itu jadi sia-siain amal bin. Maka dengan adanya itu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan kita beramal di dunia ini seukuran kita hidup. Tapi kalau kita beramal untuk akhirat seukuran masa abadi kita di akhirat selamatnya. Maka banyakin amalan-amalan akhirat. Sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innal qabra awwalu manjilin min manajilil akhirah. Kuburan itu tempat pertama sebelum menuju akhirat. Imma rawdatun min riyadil jannah wa imma ghufar min ghufarin nar. Bisa jadi di kuburan kita ini percikan api neraka. Ya, percikan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nih kuburan kita taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung amalan kita di dunia. Oleh karenanya kita cari nafkah, ya, niatin buat ibadah. Bagaimana supaya nafkah ini tidak menjadikan hisab?
nafkah ini mendapatkan pahala yang besar. Jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempunyai harta lebih, sedekahin harta. Kita gaji kita 10 juta setiap bulan, sedekahin lebih sama 1 juta. Nggak bisa 1 juta, 500.000 kita sedekahin. Jangan semuanya buat urusan dunia. Kita sisipkan harta kita untuk akhirat. Kalau yang bagus dapat 10 juta, 5 jutanya disedekahin, 5 jutanya buat kita sehari. Orang nih punya duit 100.000, dia sedekahin 50.000. Orang punya duit 10 juta, dia sedekahin 1 juta. Pahalanya gedean orang yang apa? Yang punya duit 1 juta atau 100 juta disedekahin 50.000 atau 500.000. Sebab yang dipegang 100.000 dia sedekahin setengahnya. Yang 10 juta, ya dia punya 10 juta, dia sedekahin 1 juta, setengahnya apa kan? Enggak, paling 1 doang. Ya maka pahalanya lebih besar. Maka ketika kita mempunyai harta, infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian wa'mal lillahi biqadri hajatika, dan berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seukuran kebutuhan dirimu kepadanya. Kita pengen mudah urusan kita, hajat kita pengen dikabul, dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, menempuh jalan Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berdoa. Setelah sholat jangan langsung, ya kita baca dulu istighfar, ya kita banyak dosa, diakhiri dengan kita berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita udah sholat langsung kabur. Kata ulama, man taraka wirdan fahuwa kirdun. Orang yang kalau ketika sholat nih langsung dia jalan, kagak baca apa-apa dulu, kagak baca istighfar, kagak baca wirid dulu, ini orang kayak monyet katanya. Enggak, dia kebutuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, man taraka wirdan fahuwa kirdun. Bagi siapa yang enggak baca istighfar, enggak wirid terlebih dahulu, ini seperti apa? Monyet. Kita butuh kepada Allah, baca dulu, ya, baik sendiri ataupun beramai-ramai. Baca istighfar. Ya seperti orang nih punya dosa sama orang yang sudah meninggal. Kita nih, ini orang kita punya utang sama dia, orangnya udah meninggal, atau punya salah sama dia, orangnya udah meninggal. Itu bisa dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baca itu berbanyak. Ya, kita punya hak, orang yang kita dosain dia udah meninggal, enggak sempat kita minta maaf. Baca istighfar itu, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita niatkan kita sedekah, pahalanya buat si fulan, buat yang sudah meninggal. Nyampe gak kira-kira kalau kita sedekah pahalanya buat orang yang udah meninggal? Nyampe apa enggak? Nyampe. Kalau nggak nyampe, meninggal duluan saya bacain, ya Fatihah pasti insya Allah nyampe. Nyampe semuanya amal baik. Ya semua amal baik itu bakal nyampe. Kemudian wa'malin nari biqadri sabrika 'alaiha, dan berkeluarlah untuk neraka dengan seukuran daya tahan dirimu untuk menghadapinya. Ya, berbuatlah untuk neraka. Ya, sesuai daya tahan tubuh kita kuat di neraka lama atau enggak. Artinya kalau kita takut dengan api neraka, jangan berbuat maksiat. Kalau kita enggak, kita tahan di api neraka, silakan maksiat kalau memang tahan di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bermaksiat mereka bakal dimasukkan ke dalam api neraka. Ustaz, orang Islam semuanya husnul khotimah? Enggak, semua orang Islam husnul khotimah. Bahkan ada satu ulama Barsiso, namanya dia wafatnya dalam keadaan su'il khotimah. Kalau su'il khotimah enggak bisa dapat ampun lagi. Udah dia masuk ke dalam api neraka abadan, karena dia meninggal tanpa mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Tapi ada orang Islam semuanya dia masuk ke dalam kubur, ya dia sebelum masuk ke dalam surga dia dimasukkan dulu ke dalam api neraka. Itu orang yang husnul khotimah, cuman dia banyak dosa, banyak berbuat kemaksiatan di dunia. Makanya nanti bapak-bapak nih, ibu-ibu semuanya nih, kita kalau mudah-mudahan kita berkumpul di masjid ini, kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Cuma nanti salah satu kita berbeda-beda. Ada yang udah
alumni api neraka, ada yang enggak. Ada yang masuknya sulusu yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ada yang mereka masuk tanpa hisab, ada yang mereka dihisab dulu dimasukin neraka. Nanti ketahuannya apa? Ada tulisan di sini, jahannamun katanya, alumni neraka. Oh itu alumni neraka. Nanti kelihatan. Ada orang yang enggak, dia mau masuk surga langsung. Mudah-mudahan kita mah enggak dihisab langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Api neraka itu panas. Dari jauh aja Nabi Allah Idris pengen yang melihat api neraka dari jauh, jaraknya 500 tahun ke bawah. Itu dia udah pingsan. Saking panasnya api neraka. Apalagi kita, Allahu Akbar. Udah pingsan, udah panas banget. Ini api yang ada di dunia, nih itu 500 tahun direndam di laut. Kalau kalian kan kebakaran udah dunia ini. Bagaimana kalau kita dimasukkan ke dalam api neraka? La ilaha illallah. Baru injak aja udah menggolak ininya. Udah menggolak kepalanya. Ya, udah luar biasa. Makanya kalau kita memang betul-betul takut kepada Allah, tak kuat di neraka, jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan zalimin orang, jangan hikid sama orang, jangan sombong, jangan bakhil, ya butut kasir, ya. Jangan kita menghina orang, sebab kita takut masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ija alimta hadzal hadis la hajata illa al-ilm al-katsir. Kalau kita tahu dengan hadis ini, mengerti hadis yang barusan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, i'mal dunyaka biqadri maqamika biha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika biha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal lin-nari biqadri sabrika 'alaiha. Maka kalau kita paham merenung hadis ini, insyaallah ilmunya sudah cukup dan insyaallah kita selamat di dunia dan di akhirat. Kita mau ya, kita kerja dari pagi sampai sore, ya harta kita pakai dalam yang halal. Kita belanjakan dalam yang halal. Harta kita benar-benar infakkan. Kita punya sedikit kita infakkan. Kita bantu masjid, kita bantu rumah Allah. Senang orang yang bantu rumah Allah, yang infakin hartanya ke masjid, ke anak yatim. Wah, itu luar biasa. Karena itu amal jari yang kita akan bawa nanti. Orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dia terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wa ta'amala fi hakayatikal ukhra. Dan ada di dalam cerita lain, wa dzalika anna hatim al-asam. Ada ulama besar yaitu yang bernama Hatim al-Asam. Kenapa disebut Hatim Asam? Asam itu artinya tuli. Kenapa dia tuli? Dia tuli itu ya bukan tuli beneran. Ya, dia nggak tuli sebenarnya. Cuman pada saat itu Hatim al-Asam ini punya warung. Ya, punya warung. Ada yang belanja perempuan. Itu perempuan belanja di warungnya. Pas sudah belanja di warungnya, itu perempuan pas nawar harga ya barang-barang yang ada di warung, kemudian dia kentut. Kalau pasang kentut itu perempuan, ya pernya udah loncer tuh ya. Akhirnya mautnya udah ada. Itu perempuan kentut, kedengaran sama Hatim Asam. Orang Arab dulu kalau kentut depan laki-laki itu malunya luar biasa, sebulan tidak mau ketemu. Kalau istri kita kalau pengen kentut, cari suaminya dulu ya. Orang dulu, orang sekarang kentut depan laki-laki, perempuan udah biasa. Malah dia ketawa kalau kentut perempuan sekarang. Tapi kalau ibu di sini, Bu, pernah nggak kentut sama depan suami? Pernah nggak, Bu? Nggak pernah. Walhasil Hatim Asam akhirnya dia baru kentut. Dia nanyain yang lain, Hatim Asam pura-pura nggak dengar. Tadi apa? Tadi mau beli apa? Pura-pura nggak dengar dia. Pura-pura pendengarannya kurang. Akhirnya disebut Hatim Asam. Kenapa dia begitu? Sebab dia nggak menyakitin hati orang. Kita mah nggak lah, kentut lu kagak sopan, lu langsung gitu katanya. Lu gimana sih kentut sembarangan? Ini kalau Hatim Asam luar biasa, nggak mau nyakitin seorang muslim, biar dia ngomong. Akhirnya itu perempuan kira alhamdulillah, untungnya dia tadi nggak mendengar saya kentut, padahal Hatim Asamnya dengar. Nah ini Hatim Asam ya As-Suqaiti al-Bakhi rahimahullah ta'ala ya. Pasal yauman, dia bertanya kepada gurunya Sesuqa ya pada suatu hari itu, qala sahabtani mundu salasina sana. Dia sudah menemani daripada berguru dengan Sesuqa selama 30 tahun. Dulu orang dulu mondoknya 30 tahun.
Sekarang orang sekarang mondoknya 4 tahun, 5 tahun udah lama katanya. Padahal orang dulu kan 30 tahun. Ya mondoknya berapa tahun? 30 tahun. Orang dulu mondok. Sekarang orang sekarang 10 tahun udah lama. Ya apalagi baru sebulan udah pulang dari pesantren. Ini kalau mondok ini harus tulis zaman, haruslah 30 tahun dia bersama Syekh Sukok ya Hatim Al-Asam. Kemudian fasa'alahu yauman qala, ya kemudian berkata gurunya, ma hasal tafiha, apa yang kamu dapatkan selama 30 tahun bersama saya? Gurunya nanya kepada muridnya Hatim Al-Asam, apa yang kamu dapatkan selama 30 tahun? Qala, kemudian berkata Hatim Al-Asam, hasaltu samaniya fawaid min al-ilm, aku mendapatkan ya telah meraih daripada 8 faidah ya minal ilmi wa hiya taqfini minhu, daripada ilmu tersebut, dan ini cukup buat saya 5 faidah dari engkau, yaitu gurunya namanya Syekh Sukok. Jadi Hatim Al-Asam punya guru namanya siapa? Syekh Sukok. Kemudian li'ani al-arju khalasi wa najati biha, yang pertama kata Hatim Al-Asam, qala Hatim Al-Asam al-fawaidul ula, fawaid yang pertama, ini nazartu ilal khalqi, ya bahwa saya telah memperhatikan kepada makhluk orang-orang, fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'suqan, melihat masing-masing dari mereka memiliki sesuatu yang dicintai dan sesuatu yang dirindukan. Mereka rindu kepada apa namanya pekerjaannya, rindu kepada mobilnya, rindu kepada rumahnya, rindu kepada hartanya, rindu kepada semua nikmat dunia. Wa ba'du dzalika mahbubun yusahibu ila maradil maut. Kata dia, sesuatu yang kau rindukan berlebihan itu tidak akan menghantarkan engkau ke dalam kematian. Enggak akan engkau temukan di akhirat dalam kubur sesuatu yang kau cinta. Ya benar-benar di mobil apa dibungkus ya kan, pakai apa namanya ya, bungkus mobil ya, pakai sarung mobil, dia disarungin mobilnya, jangan sampai di mobil kelihatan, jangan lecet. Tapi istrinya nggak disarungin sama dia, auratnya kemana-mana. Ini orang yang cinta dunia begitu. Orang yang hijrahnya menuju jalan Allah belum yakin. Dia mobilnya dia rawat, lecet sedikit pun marah-marah, kena sedikit motornya diparanin sama dia. Kaca spionnya kena sedikit, wah akan dunia benar-benar begitu. Ya benar-benar berlebihan. Ada sesuatu dulu. Anaknya udah dewasa, auratnya kemana-mana, kagak ditutup, mobilnya malam-malam ditutup. Istrinya keluar nggak pakai kerudung, nggak keluar, auratnya terbuka, pakai pakaiannya yang ketat, nggak dia urusin. Yang dia urusin dunia, ketahuilah ini orang yang memang cinta kepada dunia. Kalau orang soleh, dunia biarin, mobilnya mau rusak, mobilnya mau apa dibiarin, yang penting akhirat. Ini kita berlebihan kepada dunia tapi tidak memperhatikan akhirat. Ini kata Imam kata Syekh Hatim Al-Asam, wa ba'du ila sabil qabr summa yarju kullu wa yatruku kullu faridatan wahidatan. Kata Imam Al-Asam, saya enggak seperti itu. Yang mana sesuatu dunia tidak akan menemani kita dalam kubur. Teman kita yang teman baik nih, manusia, teman kita ini mau sahib, ya Allah baik banget Ustaz. Kalau nggak ada dia, ada nggak bisa. Wah, kalau nggak ada dia, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya berlebihan. Ketika dia meninggal, itu teman kita nggak ada. Yang nemenin kita dalam kubur nggak ada. Paling dia nginjakin, ya udah ditalqini ditinggalin kita. Ya, makanya jangan berlebihan cinta kepada dunia, sebab dunia tidak akan apa? Menemani kita di dalam kubur. Wala yaqulu ma'ahu fi qabri minhu ahadun. Fatafakkartu, maka aku berpikir, wa qultu, dan aku mengatakan, merenung saya Asam, dan mengatakan yang tidak saya Asam tersebut, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu fihi. Ya kata Imam Asam, ya kemudian dia kekasih seorang yang paling utama adalah sesuatu yang mau masuk ke dalam kuburannya dan menghiburnya di sana. Di antaranya apa? Yang harus kita benar-benar cinta kepada Al-Quran. Al-Quran kita harus wajib kita cintai, baca, pegang Al-Quran. Jangan kayak cinta kepada HP doang. HP kalau kemana-mana kita bawa, kagak bawa HP balik lagi. Kagak bawa kena, udah kena nanti ada di sana, tenang aja. Kagak bawa Al-Quran kemana-mana, enggak kita merasa kesepian. Ya, enggak kita merasa menyesali. Ya, ini orang-orang yang cinta kepada dunia.
Harus kita cinta kepada akhirat, sebab cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sedekah. Hari ini udah sedekah apa belum? Ada belum sedekah? Sedekah dulu, masukin ke masjid. Apalagi yang paling afdal sedekah subuh. Bawa duit ke subuh-subuh, masukin masjid. Orang duluan masuknya, nggak ada orang di masjid masukin. Itu namanya sedekah tusir. Ya, kalau kita pengen dicegah daripada bala musibah apa aja, banyakin sedekah tusir. Sedekah yang hanya tahu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah sir kita sedekah. Yang kita mau sedekah sir, dibilang sama orang tadi ada subuh sedekah. Ini bukan sedekah sir lagi. Seperti orang ada nih hari Jumat ya, saya mau sedekah sir ya pada KM, jangan disebutin nama saya. Ini bukan sedekah sir, karena dia udah tahu. Yang namanya sedekah sir itu yang tahu kita dengan Allah. Selain manusia nggak ada yang tahu. Selain dia nggak ada yang tahu. Itu namanya sedekah sir. Makanya kalau sedekah hari Jumat sebutin aja, nggak usah hamba Allah, sebutin aja namanya. Pulang sedekah 500.000. Takut riya, yang penting niat dalam hati kita, jangan kita nyontohin orang biar mereka juga bersedekah. Kenapa sih hari Jumat diumumin bacain Fatihah umpamanya, bacain doa, biar orang yang lain ikut semangat dalam sedekah, ngajak orang dalam kebaikan seperti itu. Terus kemudian itu yang pertama. Faedah yang pertama yang dia temukan Sehatim Asam daripada gurunya, dia menemukan katanya orang-orang yang cinta kepada dunia dan dia melihat kecintaan dunia tersebut tidak menemani dia dalam kubur, maka kata dia dikatakan afdhalul mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'addisu fihi. Fama wajadtuhu ghairal amali salih fa akhadtu mahbuban li taqulu sirajan li fi qabri. Maka saya mengambilnya sebagai kekasih daripada sesuatu yang manfaat agar menjadi sebagai pelita lampu untuk saya di dalam kubur saya. Nanti terang yang baca Al-Quran, yang sering baca Al-Qurannya. Di sini mah pada rajin, saya lihat baca Al-Qurannya rajin, itu jadi pelita Al-Quran, jadi lampu di dalam kubur. Di akhirat jadi lampu. Jadi ini nih AC di akhirat. Jadi kita nggak punya AC nih akhirat, nanti di kuburan nggak ada AC yang nggak dipasang. Ya, sama yang menggali, sama yang menguburin nggak dipasang. Dipasangnya sama malaikat. Dipasangnya nanti sama Allah. Kuburannya diterangi, diademin sebab dengan banyak membaca Al-Quran. Al-Faidatul Tsaniyah. Faidah yang kedua yang saya dapatkan, inni ra'aitul khalqa yaqtaduna bi afwahihim wa yubadiruna ila muradatihim. Ya, faidah yang kedua bahwa saya telah melihat makhluk orang-orang mereka selalu menuruti patuh kepada hawa nafsu mereka. Ya, mereka patuh hawa nafsu yang enggak baik. Fata'amaltu qala ta'ala, dan kemudian ya saya bergegas lalu saya merenung daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya. Itu surat An-Nazi'at ayat 40-41. Dalam Al-Quran dia merenung daripada Al-Quran. Adapun orang-orang yang takut kepada kebebasan, ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya orang yang bisa menahan hawa nafsu yang luar biasa, hawa nafsu amarah, yang hawa nafsu ini menjerumuskan kepada syahwatnya dunia. Kita nih cari dunia, sholatnya ditinggalin, itu namanya syahwat. Ya, kita tinggalin ibadah untuk mendapatkan dunia, ini namanya syahwat. Harus kita perangi. Kalau ada syahwat mutmainnah, syahwat yang memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti begini, anak pengen ngaji, anak pengen ibadah, sholat berjamaah, nggak mau tinggal sholat berjamaah. Ini syahwat, cuman syahwatnya syahwat bener, namanya syahwat mutmainnah. Syahwat yang mendekatkan diri kepada Allah. Ada syahwat yang luar biasa. Ya, lihat perempuan, ya anaknya luar biasa syahwat. Nah, ini sesuatu yang menjerumuskan kita dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa menjaga syahwatnya dari kemaksiatan, ya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at, maka sungguhlah surgalah ya tempat tinggal dia untuk orang-orang yang menahan hawa nafsu. Makanya kita sabar. Ya, kita sabar daripada perbuatan maksiat. Kita tahan. Ini mau maksiat kita tahan. Ini kesabaran kita, wa basiris sabirin. Ya, kesabaran kita akan menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terus kemudian wa tayaqqantu anna al-Qur'an haqqun, dan kata Syekh Hasan meyakini bahwa Al-Qur'an ini adalah benar dan terpercaya. Sehingga dengan Al-Qur'an ini benar dan terpercaya, yakin kepada Al-Qur'an, maka dia menjauhi syahwat-syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang beliau dapatkan dari gurunya. Faedah yang kedua yang beliau dapatkan dari gurunya menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjaga syahwatnya daripada yang haram, ya. Seperti ghibah itu kan syahwat. Ngomongin orang, caci maki orang itu syahwat yang harus kita tahan, ya. Terus kemudian melihat sesuatu yang haram itu syahwat yang harus kita tahan. Orang yang bisa menahan syahwatnya, jaminannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian ya, al-faidah salisa, yang faedah yang ketiga, saya asal kepada gurunya, inni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i khutamin dunya, bahwa saya telah melihat setiap dari manusia ia selalu berusaha dalam mengumpulkan materi dunia. Dia nanggung dunia, enggak sedekah, enggak apa, dia tabungin. Apa namanya kalau di bank itu deposit ya, deposito. Oh, duitnya buat deposito, buat anaknya nanti ke Amerika, buat anaknya nanti ke ini. Wah, dikumpulin dia. Tapi dia tidak mengumpulkan akhirat. Dunia yang kita kumpulkan jadi rebutan. Kalau kita tidak bisa ya mengatur daripada dunia ini ibadah Allah. Dunia yang kita tabungin, oh, anak kita urusan nanti, semuanya bakal diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang bikin kartu apa namanya JHT, jaminan hari tua. Sebab dia hari tuanya pengen apa? Pengen nikmat. Jaminan hari tua JHT ya. JHT jaminan hari tua. Dia pengen nikmat, tapi dia nggak bikin jaminan di akhirat supaya dia juga nikmat. Nggak betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya asal melihat manusia mengumpulkan hartanya untuk dunia, kemudian dia menahannya, nggak menyimpan dunia tersebut, yang tidak dengan banyak orang yang mengepalkan tangannya, artinya pelit. Dia banyak harta tapi dia pelit. Ada orang banyak harta dia dermawan, ini hartanya barokah. Ada yang banyak harta nggak mau dia keluar harta, dia pengennya dikasih terus. Kalau ngasih dia nggak mau, pengennya dikasih. Ini harta yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang memang nggak punya kita, ini memang banyak hartanya. Dia ada undangan, ngasih apa namanya, undangan buat masjid, buat pembangunan diumumin. Dia banyak hartanya, tabungannya nggak diambil. Nggak mau dia menyisikan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya orang yang mengumpulkan dunia, yang dunia tersebut akan mencelakakan dia. Fata'amal tu fi qouli ta'ala, maka dia merenung daripada firman Allah Ta'ala, ma indakum, ya kata Allah, ya membantu wa ma indallahi ba. Di dalam surat An-Nahl ayat 96. Beliau mengatakan, ya, merenung di dalam Al-Qur'an, apa yang di sisimu akan lenyap, harta akan lenyap. Harta yang kita tabungkan bisa habis, kita dikasih orang nih, kalau hartanya banyak nggak mau sedekah, hartanya habis sama penyakit nantinya. Orang banyak hartanya, pelit, mengepal tangannya, hartanya bakal habis sama sakit. Banyak contohnya orang yang hartanya banyak, kontrakannya banyak, rumahnya banyak, setiap harinya dia sekali operasi ya 200 juta makanya. Begitu hartanya habis sama penyakit. Tapi kalau dia sedekahin, insya Allah penyakitnya nggak ada. Tapi kalau dia mengepal, hartanya dikumpulkan banyak, nggak mau sedekah, habisnya begitu. Sama apa? Sama sesuatu penyakit. Allah kasih ujian. Makanya ada satu orang dia punya penyakit. Ya penyakitnya itu luar biasa. Ya penyakit yang harus dioperasi. Ya harganya mahal 400 juta. Dia datang kepada Syekh, saya pengen sembuh dari penyakit saya, bagaimana caranya? Dia datang kepada ulama. Kata ulama dalam cerita tersebut, Imam Syajiri menceritakan, katanya kamu bersedekah. Berapa saya sedekah? Sedekah aja kamu 300 juta. Emang ini orang kaya? Sedekah 300 juta. Wow, sedekah 300 juta. Gak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa nggak bakal sembuh tuh penyakitnya. Ah, nggak mau ah. Kata dia, kagak mau kalau sedekah begitu. Nawar bisa nggak bisa, kata tuh saya harus kamu sedekah seperti itu. Akhirnya dengan anda berobat, akhirnya dia berobat. Apa yang terjadi? Berobat habis 400 juta dan itu belum sembuh. Berobat habis
400 juta itu belum sembuh. Akhirnya dia datang lagi ke gurunya. Wahai guru, saya udah 400 juta habis berobat sama dokter, nggak sembuh-sembuh. Sekarang bisa nggak saya bisa biar sembuh di penyakit saya sedekah 300 juta? Nggak bisa, sekarang udah naik sedekahnya. Sedekahnya udah naik, kemarin 300 juta, sekarang udah naik lagi gitu. Akhirnya berapa hasilnya? 1 miliar kamu harus sedekah. Nggak mau, ya udah kamu balik lagi aja. Nanti habis paling ke rumah sakit, akhirnya dia pindah. Saya percaya dengan sedekah, karena as-shadaqatu atutba'ul bala. Sedekah itu mencegah daripada penyakit. Akhirnya dia langsung 1 miliar dia keluarin, dia sedekahin, seketika penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta yang kita punya kalau nggak disedekahin, itu harta bakal jadi penyakit. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya harta sebulan sekali kita sedekah ke masjid. Kita sedekah ke anak yatim. Walaupun punya gaji kita 3 juta, 100 ribu kita keluarin. Jangan 3 juta tuh kalau harta tuh hanya kotorannya. Kalau kotorannya nggak dibuang tuh jadi penyakit. Kayak kita nih, kalau kita nggak kentut, nggak BAB, nggak keluar berak, penyakit berak nih, nggak keluar kotoran, kira-kira penyakit nggak? Penyakit. Sebulan aja nggak BAB, bagaimana? Ya udah kelar urusan, dioperasi dan yang lain. Nah harta pun begitu, kalau nggak disedekahin tuh harta jadi kotor. Kalau pengen bersih, sedekahin, walaupun 100 ribu, 3 juta 300 ribu sebulan keluarin. Kalau pengen berkah, nggak bisa 300 ribu, udah 100 ribu aja keluarin. Jangan kita tak keluarin. Wah, kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi di dalam Al-Quran, ma'indakum yanfaddu wa ma'indallahi baq. Di dalam surat An-Nahl ayat 96, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah Taala akan kekal, akan abadi. Kalau kita sedekahin akan abadi harta kita. Terus kemudian babajal tuhusuli fi dunya liwajhillahi ta'ala. Lalu saya kata Ibnu Qasim, ya, saya mendermakan penghasilan saya dari dunia itu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia dermakan hartanya, keluarin hartanya. Ya, gajian sebulan sekali dia keluarin hartanya. Dapat 10 juta tadi, ya, keluarin 500 ribu buat masjid. Itu masjid kalau lagi dibangun di masjid ada istiqomah, ya kita masukin. Ya nggak harus langsung kita masukin ke kotak amal juga bisa. Pengen sir, nggak tahu ada orang, ya. Saya dulu pernah diceritain sama Habib Umar bin Hamid dari Yaman. Beliau dapat hadiah dari beliau isi acara, dapat hadiah 10 juta. Itu 10 juta di tengah-tengah jalan malam-malam, ya. Ada satu masjid lagi dibangun, 10 jutanya ya dimasukin langsung ke masjid. Lama sampai masukin dari beli. Yang lama 10 juta, 50 ribuan kan lama. Dimasukin tuh ke kotak amal. Ternyata tuh memang ya di satu masjid pinggir jalan itu lagi membutuhkan ya dana untuk pembangunan masjid. Itu orang begitu, orang soleh begitu, kita mah nggak bisa. Ya kita yang kita dapetin nih, umumnya kita dapat sedekah dari orang, kita sedekahin lagi ke orang tuh luar biasa. Ya kita dapat gaji, kita alhamdulillah dapat ada bisnis yang lain. Ini gaji nggak kepake, ya kita sedekahin tuh gaji kita ke orang. Bagaimana bisa apa kagak kira-kira? Ya itu susah, tapi insya Allah dengan sedekah kita sedikit 1%, 10% dari yang kita hasilkan, insya Allah menjadikan kita ya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan di dalam ayat lain surat Al-Hujurat ayat 49, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling mulia adalah orang yang banyak duitnya. Orang yang paling mulia adalah orang yang bintang 5 di sini atau bintang ya obat pusing. Ya yang paling banyak jabatannya. Enggak, orang yang paling kaya adalah orang yang paling mulia adalah orang yang banyak kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini mengajarkan kita sekalian bagaimana menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita harus belajar ilmu agama yang penting. Duduk dengan ulama, duduk dengan orang-orang soleh,
ketika kita nggak tahu dalam ilmu agama, bertanya pas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya, bagaimana nih saya hukumnya begini, bagaimana nih saya hukumnya begini, supaya dijawab menurut daripada jawabannya hadis dan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian daripada kitab ini, kalam Imam Ghazali ini, mudah-mudahan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbuat dosa mudah-mudahan bisa kembali ke Subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan nasuha. Dan juga mudah-mudahan yang pelit, yang belum bisa bersedekah setiap bulan, yang masih ngepet, mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga kita bisa bersedekah, bisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita meninggal wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berkumpul di masjid yang mulia ini dengan kita sama-sama yang kita mengkaji daripada firman Allah dan juga hadis Nabi Muhammad. Kita mudah-mudahan bisa berkumpul di surga dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.